Kita semua merasakan waktu setiap saat. Hampir setiap aspek kehidupan kita diatur oleh waktu. Kapan kita harus makan, kapan kita harus berangkat sekolah, atau kapan kita harus tidur. Bahkan, tubuh memiliki jam tersendiri yang mengatur kerja tubuh. Kita menghitung waktu berdasarkan sebuah siklus. Misalnya, bumi mengelilingi matahari dihitung sebagai 1 tahun, atau bumi berputar pada porosnya sebagai 1 hari. Jika kita ingin jam yang sangat akurat, kita bisa menggunakan periode osilasi dari atom cesium. Kita menyebutnya jam atom. Mereka memiliki kesamaan, yaitu mereka bergantung kepada suatu siklus dari suatu objek yang lokal. Tapi, apakah alam semesta secara keseluruhan memiliki jamnya tersendiri? Atau kapan sebenarnya waktu dimulai? Bagaimana ilmuwan tahu bahwa alam semesta memiliki umur 13,8 miliar tahun? Itu yang akan kita bahas kali ini. Selamat datang di Semestamu. Sebelum lanjut, jangan lupa kalian klik tombol like ya, supaya algoritma YouTube merekomendasikan video ini ke lebih banyak orang. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya juga, supaya kamu tidak ketinggalan video-video menarik lain dari Semestamu. Manusia sudah mencoba untuk mengukur waktu dari zaman dahulu kala. Berdasarkan penemuan-penemuan yang dilakukan oleh arkeolog, alat pengukur waktu dibuat setidaknya 5.000 tahun yang lalu, yaitu pada zaman Babilonia dan Mesir kuno. Mereka menggunakan gerakan bumi atau gerakan benda langit untuk mengukur waktu. Jadi alat pengukur waktu setidaknya didasarkan pada 3 hal. Yang pertama, hari matahari, yaitu berdasar kepada putaran bumi pada porosnya, yang berarti pergantian siang dan malam. Kedua adalah penanggalan bulan, yang bergantung kepada fase dari satelit alami bumi, yaitu bulan. Ketiga adalah tahun matahari, yang berdasar kepada gerakan bumi mengelilingi matahari, yang dapat dirasakan melalui perubahan musim. Apakah kamu tahu peradaban manusia pada daerah dengan garis lintang yang lebih tinggi, berarti yang memiliki 4 musim lebih cenderung untuk menggunakan tahun matahari, karena bagi mereka perubahan musim sangat terasa. Jadi kalender mereka akan dibuat sedemikian rupa sehingga musim yang sama selalu jatuh pada tanggal yang sama. Bagi peradaban manusia yang berada di daerah garis khatulistiwa, berarti yang hanya memiliki 2 musim cenderung untuk melakukan penanggalan bulan, karena bagi mereka fase bulan sangat terasa. Nah, kalender mereka akan dibuat sedemikian sehingga dalam 1 bulan selalu memiliki periode yang sama dengan fase bulan. Jadi, kenapa mereka harus repot-repot melacak waktu? Kenapa juga aku menjelaskan hal ini? Karena melacak atau mengukur waktu adalah hal yang sangat penting, baik dari segi sosial, ekonomi, bahkan keberlangsungan hidup mereka. Misalnya, mereka melakukan penanggalan tersebut untuk menentukan hari-hari besar mereka, waktu untuk bercocok tanam, panen, atau waktu untuk mengirim barang. Di tempat dengan 4 musim, penanggalan menjadi sangat penting supaya mereka bisa memperkirakan kapan datangnya musim dingin, supaya mereka bisa mempersiapkan persediaan makanan. Dunia semakin sibuk dan manusia membutuhkan alat pelacak waktu yang lebih akurat dan lebih detail lagi. Jadi pada tahun 1283, setidaknya inilah yang kita temukan, jam mekanik ditemukan dan mereka bisa menghitung hingga hitungan jam. Barulah pada tahun 1580-an, alat ukur waktu yang bisa mengukur hingga menit dan detik ditemukan, walaupun belum begitu akurat. Setelah revolusi sains yang dilakukan oleh Newton dan Galileo pada abad ke-17, alat ukur waktu tidak hanya dibutuhkan untuk kehidupan sosial, tetapi juga dibutuhkan dalam bidang sains. Oleh karena itu, alat ukur waktu yang sangat akurat mulai dibuat. Misalnya, peneliti dari Universitas Colorado membuat sebuah jam atom yang terbuat dari strontium. Jam atom ini tidak akan kelebihan atau kehilangan perhitungan 1 detik pun dalam waktu 15 miliar tahun jika kita membandingkannya dengan definisi 1 detik pada masa itu. Di samping kemajuan teknologi dalam mengukur waktu yang semakin canggih, sayangnya kita masih belum tahu apa itu waktu. Ya, fisikawan dan filsuf masih memperdebatkan tentang apa itu waktu sebenarnya. Apakah waktu sesuatu yang nyata atau hanya sebuah ilusi? Tapi pemahaman kita tentang konsep waktu berubah drastis ketika Einstein memperkenalkan teori relativitas. Sebelum Einstein, waktu dipahami sebagai sesuatu yang absolut, sesuatu yang sama di setiap tempat. Jadi alam semesta seperti memiliki sebuah jam yang mengatur segalanya. Ruang juga sama, ruang adalah sesuatu yang absolut, yang tidak pernah berubah. Sekarang bayangkan, jika ada 2 orang yang masing-masing membawa sebuah jam yang sangat akurat dan persis sama. Yang satu berjalan ke ujung alam semesta dan yang lain berjalan ke ujung alam semesta yang lain. Misalnya mereka berada di sana selama 1 juta tahun dan kemudian kembali ke bumi. Jam mereka pasti akan menunjukkan angka yang sama. Jika kita memiliki jam yang sangat besar dan kemudian memutar waktu ke masa depan atau ke masa lalu, jam tersebut
tidak akan pernah berhenti. Artinya, waktu tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir. Dalam konsep ini, alam semesta seperti memiliki satu buah jam induk. Dan setiap orang, setiap pengamat, setuju dengan apa yang ditunjukkan oleh jam induk tersebut. Einstein datang dengan ide yang radikal. Dia mengatakan bahwa waktu bisa berubah, bergantung kepada kerak acuan. Tidak hanya itu, dia mengatakan bahwa waktu adalah dimensi keempat dari sebuah konsep baru yang dinamakan ruang waktu. Salah satu konsekuensi dari hal ini adalah alam semesta itu sendiri bisa berubah, bisa berevolusi. Banyak bukti yang menunjukkan bahwa alam semesta sedang mengembang dan dipercepat. Jadi, jika sekarang alam semesta sedang mengembang dan dipercepat, maka jika kita putar balikan waktu, alam semesta di masa lalu hanya sebuah titik, atau bisa disebut singularitas. Titik singularitas inilah yang akan menjadi awal mula Big Bang. Tapi mungkin kamu sadar bahwa alam semesta memiliki ukuran yang tak hingga. Bagaimana sesuatu yang tak hingga bisa menjadi sebuah titik? Kita bisa memahaminya seperti ini. Kita tidak memandang alam semesta secara keseluruhan, tetapi kita menggunakan sesuatu yang dinamakan faktor skala. Analoginya seperti ini. Misalnya, kamu memiliki sebuah penggaris yang panjangnya tak hingga. Jika kamu perhatikan pada penggaris tersebut, ada garis-garis yang menunjukkan skala dari penggaris tersebut. Pada keadaan sekarang, kita menyebutnya memiliki faktor skala 1. Ketika kita memutarbalikkan waktu, bayangkan penggarisnya tersebut menyusut. Kita bisa melihatnya dengan garis-garis skalanya yang semakin mendekat. Jika kita memutarbalikkan waktu cukup jauh, suatu saat, garis-garis pada skalanya akan berada pada titik yang sama. Artinya, memiliki faktor skala 0. Analogi ini tidak terlalu benar, tetapi idenya masih sama, dan kamu akan lebih mudah membayangkannya. Itulah yang terjadi pada alam semesta. Walaupun alam semesta memiliki ukuran yang tak hingga, ketika semua titik yang ada di alam semesta saling berhimpitan, maka akan menjadi singularitas. Salah satu konsekuensi dari teori relativitas adalah tidak ada jam induk di alam semesta. Setiap titik di alam semesta, setiap partikel, setiap manusia memiliki jamnya tersendiri. Oleh karena itu, ketika dua orang pengamat membandingkan jam yang mereka bawa, ada kemungkinan jamnya tidak akan menunjukkan laju yang sama. Inilah yang disebut efek relativitas, dan efek relativitas ini hanya bisa dirasakan ketika alat ukur dari pengamat tersebut dibandingkan dengan pengamat yang lain. Oke, sekarang kita akan menjawab kapan waktu dimulai. Jelas bahwa waktu sudah ada walaupun manusia belum menemukan alat ukur waktu. Bahkan jauh-jauh sebelum itu, waktu sudah ada. Kita cukup yakin bahwa waktu ada, walaupun tidak ada makhluk hidup di alam semesta ini. Aku bilang seperti ini karena kuantum mengatakan bahwa realitas membutuhkan pengamat. Oke, kita bahas ini lain waktu. Kamu mungkin perlu tahu bahwa konsep tentang awal mula waktu hanya ada pada teori relativitas. Sebelum itu, waktu adalah sesuatu yang absolut, tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir. Seperti yang tadi aku jelaskan, jika kita memutarbalikkan waktu menggunakan teori relativitas, 4 dimensi ruang waktu akan menjadi 0 dimensi yang disebut singularitas. Tidak ada ruang waktu pada singularitas, jadi simpelnya ruang waktu belum muncul. Itulah awal mula waktu. Waktu dimulai ketika alam semesta mengembang dari singularitas. Ketika 0 dimensi singularitas berubah menjadi 4 dimensi ruang waktu. Kamu mungkin bertanya, di mana Big Bang terjadi? Di mana waktu dimulai? Jawabannya, Big Bang terjadi di setiap titik di alam semesta, dan waktu juga dimulai di setiap titik alam semesta. Dan tidak masuk akal untuk menanyakan apa yang terjadi sebelum Big Bang, karena tidak ada ruang waktu untuk terjadinya sebuah kejadian sebelum Big Bang. Einstein sendiri pernah menganalogikan, tidak masuk akal untuk menanyakan apa yang terjadi sebelum Big Bang, seperti menanyakan di mana arah utara ketika berada di kutub utara. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana ilmuwan tahu bahwa alam semesta memiliki umur 13,8 miliar tahun? Simpel, mereka menghitungnya. Oke, tapi ngitungnya gak simpel ya. Sebelumnya, aku telah memberitahu kamu tentang faktor skala. Faktor skala ini selalu berubah. Dia akan semakin besar dan semakin cepat perbesarannya. Jika kita tahu seberapa cepat dia membesar, kita bisa mencari tahu waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kecepatan tersebut. Misalnya, aku sedang mengendarai mobil dengan percepatan 1 meter per second kuadrat, dan sekarang sedang berjalan dengan kecepatan 100 meter per second. Dengan menghitungnya, kita bisa tahu bahwa 100 detik yang lalu, mobil yang aku kendarai pasti sedang diam. Dengan catatan, aku mulai bergerak dari keadaan diam, bukan dari keadaan mundur. Begitu juga dengan alam semesta. Dengan mengamati pergerakan dari objek-objek luar angkasa,
kita bisa tahu apa yang terjadi pada mereka dan apa yang terjadi pada masa lalu. Kenapa sih kita harus mengetahui hal-hal seperti ini? Kenapa kita memerlukan alat ukur waktu yang sangat presisi seperti tadi? Alasannya sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang Babilonia dan Mesir kuno lebih dari 5.000 tahun yang lalu. Hal ini dilakukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, sosial, ekonomi, dan bahkan keberlangsungan kehidupan manusia. Kenapa? Karena kita harus selalu mengembangkan ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan dasar seperti fisika. Fisika pada masa sekarang sudah sangat matang. Untuk terus menemukan pengetahuan-pengetahuan yang baru, kita membutuhkan alat-alat ukur yang semakin akurat. Kita juga membutuhkan kondisi-kondisi yang ekstrim, seperti di awal alam semesta. Dengan ini, barulah ilmu pengetahuan bisa terus maju. Dengan majunya ilmu pengetahuan dasar seperti fisika, maka bisa dibuat teknologi baru yang bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi, memajukan kehidupan sosial, membuat teknologi yang lebih ramah lingkungan untuk keberlangsungan kehidupan seluruh makhluk di bumi. Waktu adalah suatu hal yang misterius, tetapi menjadi topik pembicaraan yang sangat menarik. Semua pembahasan ini berdasar kepada teori relativitas, yang mana itu bukan teori yang lengkap. Aku cukup yakin bahwa untuk menjelaskan hal-hal yang sangat dekat dengan Big Bang, diperlukan teori baru, yaitu teori gravitasi kuantum. Yang pasti penelitian masih terus dilakukan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di lain waktu di semestamu.